Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Employ in The Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film series yang sangat seru dan juga sedih, meneruskan yang kemarin Thea. Dan tentunya kini ceritanya semakin seru karena di season ketiga ini guys kembali berpetualang ke Alaska untuk mencari ibunya yang berada di Alaska. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, trot. Di season ketiga ini film diawali dengan memperlihatkannya ekspedisi Kapten James Taker ke Alaska pada tahun 1911, di mana kala itu salah seorang kru kapal James bernama Burke yang tahu jika dirinya sedang terjangkit penyakit misterius menyuruh istrinya bernama Ikiak agar menunggu di gereja karena Burke tidak ingin istrinya terinfeksi. Kemudian Burke melapor kepada Kapten James perihal sebuah gejala yang dialami oleh seluruh awak kapal termasuk dirinya. Namun Kapten James tidak peduli meskipun dirinya juga memiliki gejala serupa, tapi James justru fokus dengan penemuannya, yaitu sebuah darah bumi di dalam gua. Bahkan James menyuruh Burke untuk menyiapkan kapal untuk segera kembali ke Inggris. Akan tetapi Burke tidak bisa melakukan hal itu karena gejala yang dirinya dan kru kapal alami bisa saja adalah sebuah penyakit yang jika mereka kembali ke Inggris maka akan membuat virus itu menyebar ke seluruh dunia. Kemudian James pun masuk ke ruangan tengah dan melihat semua kru kapalnya yang memiliki gejala serupa, yaitu jari kelingking yang bergerak dengan sendirinya. Bahkan sebagian dari mereka menderita demam. Burke lalu meminta kepada Kapten James untuk menjelaskan apa yang telah dirinya perbuat saat di dalam gua itu sehingga mereka semua menderita penyakit misterius tersebut. Ternyata Kapten James melakukan ekspedisi ke Alaska ini untuk mencari air mata kehidupan, karena siapapun yang meminum mata air tersebut akan menjadi awet muda dan bisa hidup abadi. Namun James memberitahu para kru kapalnya jika yang dirinya temukan di dalam gua itu memang bukan air mata kehidupan, melainkan sebuah darah bumi, yaitu obat dari segala penyakit, baik itu penyakit yang telah ada maupun yang akan muncul nantinya. Akan tetapi menurut Burke justru itu adalah wabah karena mereka semua sekarang menderita penyakit misterius. Maka untuk itu Burke mengajak semua kru kapal agar melakukan bundir dan tidak kembali ke Eropa agar wabah tersebut tidak menyebar. Dan setelah meminum racun itu semua kru kapal tersebut pun tewas seketika. Kemudian saat Kapten James akan pergi dengan membawa jurnal yang sudah dirinya tulis, tiba-tiba saja sebuah bunga ungu keluar dari dalam dadanya dan membuatnya juga tewas. Dan ternyata mayat yang ditemukan Birdie di season kedua saat pencariannya di Alaska itu adalah mayat Kapten James Taker. Beralih ke masa sekarang di mana Birdie yang berada di Alaska, dirinya tinggal di sebuah camp kecil yang menjadi tempat Birdie untuk meneliti jurnal Kapten James Taker. Kemudian saat itu Birdie pun pergi ke sebuah camp induk penelitian yang berada di pos luar yang juga dijadikan tempat berlindung dari wabah yang sedang terjadi di seluruh dunia. Lalu di sana Birdie memberitahu salah satu temannya yang sesama ilmuwan juga bernama Siana jika dirinya mendapatkan panggilan radio dari seorang remaja wanita dari Colorado, yaitu Bir. Dan Bir mengatakan jika dirinya bersama dengan Gus, tapi Birdie tidak bisa memberitahu lokasinya di Alaska. Karena pasti banyak orang yang sedang mengejarnya, jika mereka tahu maka mereka juga pasti akan datang ke Alaska menangkap Birdie. Bahkan orang-orang tidak ada yang tahu jika Birdie sedang meneliti jurnal milik James Taker kecuali Siana dan juga anaknya Nuka yang seorang anak hibrida. Dan saat itu Birdie pun akan pergi mencari gua yang diceritakan James di dalam jurnalnya, karena asal wabah tersebut adalah saat James masuk ke dalam gua itu. Are you sure about this? You can't go. I have to. Just keep us a secret. Cross my heart. Sebelum pergi Birdie pun memberikan jurnal James tersebut untuk jaga-jaga jika nanti dirinya tidak selamat maka Siana yang akan melanjutkan penelitiannya. Lalu dengan menggunakan motor salju, Birdie pun berangkat untuk mencari lokasi gua tersebut.
I have seen your face and it's too much for me. Namun sebelum itu Birdie singgah dahulu di campnya dan akan membawa persediaan selama pencariannya itu. Akan tetapi saat dirinya sedang mengemasi barang-barangnya, tiba-tiba saja seorang pria masuk dalam camp Birdie, di mana pria itu berniat akan menangkap Birdie dan akan membawanya pergi dari Alaska. Rupanya pria ini bisa datang ke sini karena percakapan Birdie dan Bir sebelumnya, sehingga dirinya bisa melacak keberadaan Birdie. Di mana Birdie yang tidak mau dibawa, tentu saja dirinya pun berusaha melawan pria tersebut. Lalu saat mendapatkan kesempatan, dirinya pun langsung berlari keluar dan pergi menggunakan motor saljunya. Akan tetapi pria itu tentu saja tidak membiarkannya begitu saja dan langsung menembak punggung Birdie dengan obat bius, kemudian berusaha mengejarnya. Dengan keadaan yang mulai merasakan bius, Birdie tetap saja menjalankan motor saljunya agar tidak tertangkap. Namun karena motor saljunya mengalami kerusakan karena tertembak dan Birdie juga sudah tidak bisa menahan bius yang ditembakkan pria itu, akhirnya dirinya pun jatuh dari motornya, kemudian pingsan di tengah hamparan salju yang teramat sangat dingin. Di dalam camp pusat, seseorang datang mengabari Siana jika mereka menemukan motor yang digunakan Birdie, tapi mereka sama sekali tidak menemukan Birdie di sana. Mendengar kabar buruk itu, Siana dan Nuka pun lalu pergi melihat lokasi motor yang digunakan Birdie. Kemudian saat itu Siana pun menyuruh Nuka untuk mengendus bau Birdie yang bisa saja menjadi petunjuk untuk menemukannya. Lalu di sana mereka menemukan sebuah jejak kaki, di mana jejak kaki itu seperti jejak kaki rusa, namun nampak berjalan dengan hanya 2 kaki. It walked on 2 legs. What if it's the Caribou Man? Dan tidak jauh dari sana mereka menemukan bangkai pria yang telah tewas, di mana pria itu adalah orang yang hendak menangkap Birdie tadi. Lalu di sana Siana juga menemukan sebuah telepon yang kemungkinan milik si pria itu, dan Siana menyadari kalau pria itu pasti ada seseorang yang mengirimnya. Ternyata Birdie diselamatkan oleh seorang hibrida manusia rusa yang bernama Munak, dan Birdie dibawa ke sebuah gereja tua tempat tinggal manusia rusa itu. Sepertinya pria yang hendak menangkap Birdie tadi juga mati dibunuh oleh Munak. Saat Birdie telah sadar, dirinya sangat terkejut karena ternyata legenda tentang manusia rusa kutub itu benar-benar ada. Dan Munak yang menemukan foto gas menanyakan pada Birdie siapa anak hibrida rusa yang ada di foto ini. Namun Birdie yang masih takut tidak menjawab dan hanya colohok. Di tempat lain, Siana memberitahu para ilmuwan lainnya jika dirinya telah menemukan motor salju milik Birdie dengan bangkai seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Maka dari itu Siana akan membentuk beberapa kelompok untuk mencari Birdie. Karena jika Birdie gagal kembali sebelum musim dingin tiba, maka cuaca ekstrim akan membuat Birdie tewas membeku. Akan tetapi para ilmuwan itu tidak mau mengambil resiko dan menolak ajakan Siana untuk mencari Birdie. She's not gonna make it that long. You know how it is right now. We got ourselves to look after. Sementara itu Gas dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan ke Alaska menggunakan sebuah mobil militer yang mereka curi dari kelompok The Last Man. Kemudian mereka berhenti di sebuah kasino yang terbengkalai untuk mencari persediaan makanan selama dalam perjalanan. Before time, people came here to play games and lose all their money. Yeah, casinos were designed for people to never want to leave. Dengan penciuman Gas dan Wendy, mereka lalu masuk dalam sebuah ruang penyimpanan makanan. Namun saat mereka mulai mengambil makanan yang ada, tiba-tiba saja pintu ruangan itu tertutup. Kemudian beberapa orang yang tinggal di kasino itu muncul. Di sini Big Man alias Tommy pun menjelaskan jika mereka tidak terinfeksi dan mereka hanya ingin mengambil persediaan untuk perjalanan mereka lalu pergi dari kasino tersebut. Gas dan yang lainnya pun kemudian dibawa menemui seorang penghuni kasino tersebut yang semuanya itu sudah berusia tua. Bir lalu meminta agar diperbolehkan mengambil makanan dan pakaian musim dingin untuk perbekalan mereka ke Alaska yang memiliki cuaca ekstrim. Akan tetapi para tua bangka tengik yang sudah bau tanah itu melarangnya dan menegaskan kalau mereka tidak akan memberikan makanan dan perlengkapan secuil pun, walaupun sebenarnya makanan mereka sangatlah banyak. We can't spare anything. Come on, we got kids with us. Thinking it's time for you guys to mosey on.
Kemudian sebelum Gus dan yang lainnya pergi dari sana, salah satu orang tua itu menghampiri dan juga menyarankan agar Gus dan kawan-kawan pergi ke pantai yang bernama Next Reef. Karena di pantai itu ada sebuah kapal yang sering berlayar ke Alaska melalui jalur tersebut. Mengetahui itu, Gus dan kawan-kawan pun langsung tancap gas menuju pantai Next Reef yang dikatakan wanita tua tersebut. Di sisi lain, setelah mereka pergi, Dr. Singh datang ke kasino tersebut dan menanyakan kemana Gus dan kawan-kawannya pergi. Sementara itu dalam perjalanan sialnya mobil mereka kehabisan bensin. Sehingga mau tidak mau mereka pun harus melanjutkan perjalanan ke pantai itu dengan berjalan kaki. Dan sebelum pergi, Gus memberikan jaketnya pada Wendy, membuat si hibrida babi itu sangat merasa senang karena dirinya tidak akan kedinginan saat nanti berjalan melintasi pegunungan. My stomach's growling again. Mine never stopped. Let's make a pact, Gus. When we're old, let's not be like that. You're acting like a... Like a what? I said I'm fine. Lalu saat mereka berempat sedang melintasi pegunungan, tiba-tiba mereka berhenti karena mendengar suara yang terdengar cukup keras, yang ternyata itu adalah longsoran salju dari atas puncak gunung, membuat mereka langsung berlari seedan-edannya agar tidak terkena longsoran salju itu. Tapi pada akhirnya mereka tidak bisa menghindar dan harus terkena longsoran salju tersebut. Setelah tersadar, Gus pun langsung mencari Wendy, Bir, dan juga Big Man. Big Man! Where's Jeff and Becky? Wait. Big Man! Wake up! Mereka semua pun akhirnya bisa kembali berkumpul dan selamat dari longsoran salju tersebut. Namun beberapa saat kemudian Big Man panik karena jalan yang akan mereka lalui telah tertutup salju, dan hal tersebut akan membuat mereka tersesat. Oleh karena itu Big Man pun mengajak mereka kembali pulang ke kabin Gus. Akan tetapi tentu saja Gus tidak mau, karena Gus bukan hanya ingin bertemu dengan ibunya, tapi Gus juga ingin agar dirinya bisa membantu ibunya untuk menemukan vaksin yang akan membuat wabah ini menghilang. Disebabkan Gus tidak mau melihat Big Man dan juga Bir tewas karena wabah tersebut. Six gonna get you, and you're gonna die too. Mendengar penjelasan dari Gus, mereka semua pun akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah cukup lama berjalan melintasi gunung itu, mereka pun sampai di sebuah penginapan. Saat masuk, penginapan itu telah kosong, tidak berpenghuni, membuat mereka sangat senang karena bisa beristirahat di sana. Akan tetapi tidak lama kemudian seseorang datang dan ternyata itu adalah Dr. Singh yang berhasil mengikuti Gus dan kawan-kawan. I must speak with you. Melihat Dr. Singh, Big Man langsung curiga karena bisa saja Singh datang untuk memberitahu lokasi mereka. Namun Dr. Singh menjelaskan alasannya mengikuti Gus, di mana dirinya yang telah bekerja untuk Jenderal Abbott agar bisa menemukan vaksin dari wabah ini supaya bisa menyelamatkan orang-orang yang tersisa di bumi serta menyelamatkan istrinya. Tapi ternyata dirinya tidak berhasil karena kunci obat untuk virus ini ada pada Gus. Oleh karena itu dirinya datang ke sini untuk mengantar Gus ke Alaska, ke gua yang pernah dimimpikan Singh. Mendengar itu Gus pun terkejut karena mimpi dirinya dan Dr. Singh sama. Dan Singh berkata kalau ini adalah takdir. Disebabkan hal itu, Gus pun akhirnya mengizinkan Dr. Singh untuk ikut bersamanya ke Alaska. We're running out of time, Gus. Setelah itu Dr. Singh pun menjelaskan apa yang dirinya ketahui tentang wabah ini dan hubungannya dengan Alaska, di mana dulu seorang ilmuwan yang bernama James Tucker pergi ke Alaska untuk mencari obat dari segala obat. Akan tetapi James menghilang dan tidak pernah kembali. Lalu beratus tahun setelahnya Amerika mengirim tim ekspedisi yang dipimpin oleh Birdie untuk membuka penelitian James sekaligus mencari keberadaannya di Alaska. Namun saat Birdie kembali membawa virus purba di balok itu, maka akhirnya wabah ini juga ikut menyebar ke seluruh dunia. Dan Dr. Singh yakin jika awal dari wabah dan kelahiran anak hibrida itu terjadi di dalam gua yang ada di mimpi dirinya dan juga Gus yang seakan-akan memanggil mereka berdua untuk ke sana. Lalu saat itu tiba-tiba saja mereka mendengar lolongan serigala yang mulai mendekati penginapan tersebut dan mengepung mereka, sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Bir mengambil baju milik mereka lalu menaruhnya di kuda Dr. Singh
dan melepaskan kuda tersebut untuk mengalihkan perhatian. Di mana saat serigala-serigala itu pergi mengejar kuda Sing, mereka pun pergi dari sana. Setelah berjalan semalaman, keesokan paginya mereka menemukan sebuah rumah terpencil di mana rumah itu memiliki sebuah pesawat kecil yang bisa mereka gunakan untuk pergi ke pantai Next Reef dengan lebih cepat. Lalu mereka pun mengetuk pintu rumah itu. Namun saat si pemilik rumah tersebut yang bernama Van keluar, dirinya langsung menodongkan senjata ke arah Gus beserta kawan-kawan. Van lalu menanyakan alasan mereka datang ke rumahnya. Big Man menjelaskan jika mereka berniat meminta bantuan untuk diantar ke pantai Next Reef menggunakan pesawat Van. Namun Van menolak untuk membantu mereka. Kemudian saat akan menutup pintu, Dr. Sing yang mendengar seseorang yang berteriak di dalam rumah lalu memberitahu jika dirinya adalah seorang dokter. Mendengar kalau Sing adalah dokter, Van pun memberitahu jika istrinya hendak melahirkan dan butuh seorang dokter untuk membantu persalinan istrinya. Big Man lalu membuat kesepakatan jika mereka telah selesai membantu persalinan istrinya, maka Van harus mengantarkan mereka ke pantai Next Reef. Mendengar itu, Van pun setuju lalu mereka pun masuk ke dalam untuk membantu persalinan istri Van. Sedangkan Gus dan Wendy akan menunggunya di luar. Di tempat lain, Zhang, pemimpin kelompok yang tersisa setelah The Last Man, dirinya diberitahu oleh anaknya yang bernama Rosie jika Gus si hibrida rusa itu berhasil kabur setelah mengecoh serigala hibrida mereka menggunakan umpan seekor kuda. Di mana alasan Zhang ingin menangkap Gus yakni agar bisa mengembalikan keturunan manusia menjadi normal serta menghilangkan wabah yang terjadi. Kembali ke Gus, saat dirinya dan Wendy sedang berjalan di sekitar halaman rumah itu, mereka melihat anak Van sedang memanjat ke lantai 2 rumah. Lantas Gus dan Wendy pun mengikutinya. Lalu saat berada di lantai atas rumah tersebut, ternyata mereka masuk ke dalam kamar si anak itu yang bernama Theo. Wendy dan Gus pun lalu mencoba berkenalan dengan Theo dan menceritakan jika mereka akan pergi ke Alaska untuk mencari ibu Gus. Sementara itu saat Dr. Sing tengah membantu persalinan ibu Theo, Bir masuk ke dalam sebuah ruangan dan menemukan selebaran yang terpasang gambar Gus yang sedang dicari. Dan siapapun yang memberitahu keberadaannya akan mendapatkan imbalan. Bir yang terkejut pun lalu memberitahu Big Man jika Gus dalam bahaya dan Bir menyarankan untuk segera pergi dari rumah tersebut. Namun Big Man tidak setuju dan justru menyarankan agar mereka menunggu Sing selesai membantu persalinan ibu Theo karena mereka butuh pesawat itu. Kembali ke Theo yang selama ini sangat kesepian, maka saat mendapatkan teman baru dirinya pun menjadi sangat bersemangat. Theo lalu menceritakan jika dirinya sangat suka terbang. Can all hybrids do cool stuff? My brother Earl is as strong as 3 Wish I could build my own plane and fly far away from here. You're gonna love having a hybrid brother. My brothers could be normal. Melihat itu, Wendy pun jadi curiga jika Theo adalah seorang anak hibrida juga sama seperti dirinya dan Gus karena Wendy juga bisa merasakannya. Akhirnya Theo pun memberitahu Gus dan Wendy jika dirinya memang benar seorang anak hibrida, tapi ayahnya berniat melindungi Theo dan menyuruhnya agar menutupi tubuhnya karena banyak orang di luar sana yang sangat membenci anak hibrida. Dan saat Theo membuka topeng dan jubahnya, terlihat jika Theo adalah seorang anak hibrida kelelawar. Namun Gus memberitahu Theo untuk tidak takut atau malu dengan kondisinya karena mereka terlahir istimewa yang tidak seharusnya disembunyikan. Sementara itu ibu Theo telah berhasil melahirkan dan anaknya adalah anak hibrida gajah. He's a boy. Namun ayah Theo yang tidak bisa menerima kenyataan itu menyuruh Dr. Sing untuk memotong telinga dan ekor anaknya itu. Akan tetapi tentu saja Sing menolaknya, sehingga Van pun nekat akan melakukannya sendiri. Namun mereka pun mencegahnya. Gus dan Theo yang mendengar keributan di bawah lalu segera turun dan mencoba menghentikan ayahnya. Theo kemudian mencoba menyadarkan ayahnya untuk menerima takdir yang sudah ditentukan ini. Setelah itu Big Man menagih janji pada Van untuk mengantarkan mereka ke pantai Next Reef. Namun Van malah menyuruh mereka menunggu di luar yang ternyata dirinya hendak memberitahu lokasi mereka pada Rosie. Menyadari bahaya itu mereka pun langsung pergi dari rumah tersebut sebelum Rosie anak Zhang datang menangkap Gus. Tak lama Theo menyusul dengan mengendarai mobil.
Kemudian Theo pun menyarankan agar mereka menggunakan mobil milik ayahnya ini supaya mereka bisa cepat pergi ke pantai Next Reef. Dengan mobil tersebut, Gus dan kawan-kawan pun akhirnya berhasil kabur dan melanjutkan perjalanan mereka ke pantai Next Reef. So pale and sincere to you and so young of nothing. I think they're gonna be okay. So forget. Lalu pada malam harinya Rosie yang telah mendapatkan telepon dari ayah Theo pun datang. Namun Van memberitahu jika Gus dan kawan-kawannya telah pergi ke pantai Next Reef dengan mengambil mobilnya. Kemudian ayah Theo pun meminta imbalan karena telah memberikan informasi itu. Tapi Rose yang kejam seperti ibunya malah menyuruh anak-anak serigalanya untuk membunuh ayah Theo. Dalam perjalanan, Dr. Singh memberitahu jika yang mengincar Gus adalah Zhang, seorang wanita kejam yang memiliki kelompok lebih besar dari Jenderal Abbott. Terlebih lagi Jenderal Abbott telah tewas. Jadi pastinya sekarang semua amunisi persenjataan bahkan wilayah kekuasaannya diambil alih keluarga Zhang, di mana Zhang berniat mengembalikan kehidupan dunia menjadi normal seperti sebelum wabah menyerang dan menghentikan kelahiran bayi-bayi hibrida. Dan itulah alasannya kenapa Zhang memburu Gus. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di Next Reef. Namun mereka sudah terlambat karena kapal yang akan berlayar ke Alaska itu telah pergi. Lalu di sana mereka pun bertemu dengan seorang wanita yang tinggal di pantai itu yang bernama Coral. Coral kemudian memberitahu jika kapal yang akan pergi ke Alaska itu telah berangkat dan itu adalah kapal terakhir. Gus selalu memohon agar Coral mau membantunya supaya dirinya dan kawan-kawannya bisa menyusul ke kapal tersebut. Mendengar itu, Coral pun mengajak mereka ikut ke tempat tinggalnya. Follow me. Diketahui kalau Coral ini adalah seorang sukarelawan pecinta laut yang sangat suka membersihkan sampah di pantai untuk menjaga pantai tetap bersih. Dan Coral juga nomaden, yakni tidak menetap tinggal di sini, yaitu suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di tempat tinggalnya ternyata Coral juga memiliki radio bekas yang masih bisa berfungsi, di mana radio tersebut bisa mereka gunakan untuk menghubungi nahkoda kapal yang baru saja berangkat itu agar menunggu mereka atau kembali menjemput mereka di pantai tersebut. Akan tetapi saat Coral mencoba menghubungi nahkoda di kapal itu, dirinya tidak mendapatkan jawaban. Lalu Gus dan kawan-kawan keluar dari rumah Coral. Mereka tanpa sengaja melihat sebuah perahu kecil yang sudah penuh kujukut. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk bisa mengejar kapal tersebut sebelum Rosie datang menangkap Gus, mereka pun akhirnya memutuskan memperbaiki perahu itu yang telah benar-benar rusak, di mana Big Man dan Bear bertugas menambalnya, sedangkan Dr. Singh bertugas memperbaiki mesin perahu tersebut. Setelah perahu selesai diperbaiki, Wendy pun hendak berpamitan kepada Coral, namun ternyata Coral juga memutuskan untuk pergi dari sini karena dirinya sudah merasa bosan dan akan pindah ke pantai yang lain. Karena mobil Coral kecil tidak bisa membawa semua barang-barangnya, akhirnya Wendy pun memberikan kunci mobil ayah Theo kepada Coral. Setelah Coral pergi, Bear datang dan mengajak Wendy untuk segera pergi. Namun tiba-tiba di sana Bear mendengar suara di radio jika Rosie akan segera datang ke pantai tersebut untuk menangkap Gus. Mendengar itu tentu saja Bear pun panik, lalu mereka berdua pun langsung berlari untuk memberitahu yang lain. Akan tetapi Rosie keburu datang dan langsung menembaki Gus, membuat Gus langsung berlari dan menyuruh Big Man beserta Dr. Singh untuk segera mendorong perahunya ke laut. Sesudah berhasil naik ke atas perahu itu, Big Man dan Dr. Singh pun terpaksa harus pergi meninggalkan Bear dan Wendy yang sedang bersembunyi. Gus yang melihat kedua temannya itu jelas tidak mau meninggalkannya, akan tetapi Wendy dan juga Bear memberikan isyarat jika mereka akan baik-baik saja. Terlebih lagi karena misi ke Alaska jauh lebih penting. Sorry, Rosie. I thought you could handle yourself.
Saat sudah berada di tengah laut, Gus terlihat sangat murung karena telah meninggalkan Bir dan Wendy. Lalu seketika perahu itu telah kehabisan bahan bakar, Big Man pun kemudian menggunakan dayung agar mereka bisa mengejar kapal tersebut. Sementara itu Bir dan Wendy akan segera pergi sebelum ketahuan. Akan tetapi tiba-tiba saja anak Rosie yang seorang hibrida serigala menemukan mereka dan langsung menyerang Bir. Lalu Bir pun menyuruh adiknya itu untuk segera lari dan bersembunyi. Karena untuk menyelamatkan diri, Bir pun terpaksa harus melanggar sumpahnya dengan menusuk hibrida serigala tersebut. Rosie yang melihat salah satu anaknya itu terluka, dirinya pun marah dan segera menangkap Bir. Lalu pada malam harinya Zhang datang setelah melacak mereka. Kemudian Rosie pun memberitahu jika dirinya gagal lagi menangkap Gus. Namun Rosie menangkap salah satu temannya yaitu Bir dan mereka bisa menginterogasinya untuk mencari tahu kemana Gus akan pergi. Lalu Zhang pun membawa Bir masuk ke dalam rumah dan mulai menginterogasinya. Zhang ternyata tahu jika Bir adalah pemimpin Laskar Satwa. Bahkan Zhang juga tahu jika nama asli Bir adalah Becky, ayah dan ibunya tewas karena wabah saat berusia 5 tahun. Zhang kemudian menawarkan Bir untuk menjadi bagian dari kelompoknya yang siap menerima Bir sebagai keluarga. Namun tentu saja Bir sama sekali tidak tertarik dan dirinya tetap tidak akan memberitahu kemana Gus akan pergi. Mendengar itu Zhang pun memberikan pilihan kepada Bir. Apakah Bir akan memberitahu kemana Gus dengan cara yang mudah atau dengan siksaan? Are you gonna do it the easy way or the hard way? Setelah diberi waktu 5 menit untuk berpikir, kemudian salah satu anak buah Zhang pun masuk. Bir tentu saja terkejut karena ternyata itu adalah Dadang yang merupakan salah satu anggota The Last Man dan juga salah satu temannya. Dan karena Bir tetap tidak mau memberitahu kemana Gus akan pergi, mereka pun akan menyiksa Bir untuk mendapatkan informasi tentang Gus. Akan tetapi saat salah satu anak buah Zhang ingin menyiksa Bir, Dadang tiba-tiba saja melumpuhkan pria itu dan membawa Bir kabur. Saat mereka mengendap-endap, Bir lalu memberitahu Dadang jika dirinya berencana menemani Gus, si anak hibrida rusa itu, ke Alaska untuk mencari ibunya. Namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja Zhang dan pasukannya telah menunggu mereka. Lalu Dadang pun memberitahu kepada Zhang jika Gus akan menuju Alaska. Mendengar itu tentu saja Bir pun sangat marah karena ternyata Dadang hanya berpura-pura membebaskannya untuk mendapatkan informasi tentang Gus. Mendengar itu Zhang lalu menelpon anak buahnya yang sedang mengejar Birdie di Alaska. Namun yang menjawabnya adalah Sienna, di mana Sienna memberitahu jika yang memiliki telepon tersebut telah tewas. Mengetahui itu lalu Zhang pun memerintahkan Dodo untuk menyiapkan semuanya karena mereka akan segera pergi ke Alaska. Lalu pada keesokan harinya saat Zhang menaikkan persediaan dan mobil mereka ke dalam pesawat, Wendy secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam pesawat tersebut untuk membebaskan kakaknya Bir yang telah disandra. Sementara itu di tengah laut, walaupun terdengar mustahil, tapi Gus dan yang lainnya berhasil mengejar kapal yang akan pergi ke Alaska itu karena ternyata kapal tersebut berhenti di sana. Kemudian mereka bertiga pun naik ke atas kapal tersebut dan menemukan kalau kapal ini sangat sunyi, padahal diketahui kalau sebelumnya kapal ini membawa banyak penumpang. Lalu saat Big Man berkeliling mengecek keadaan, dirinya menemukan sebuah mayat yang telah terinfeksi virus. Melihat itu Big Man pun segera membawa Gus dan Sing ke dek bawah. Big Man lalu memberitahu jika kemungkinan seluruh penumpang di kapal ini telah tewas karena terinfeksi. Okay, I'm fine. One of us would have to get to the bridge. And then we might be able to get the... Kemudian karena hanya Gus yang tidak bisa terjangkit virus itu, lalu dirinya pun keluar dan akan mencari cara untuk menyalakan kembali kapal tersebut. Dan saat Gus sedang berkeliling kapal, dirinya melihat ada sebuah bunga ungu di dalam kapal tersebut. Sehingga Gus pun segera kabur lalu masuk ke dalam ruangan yang lain dan menemukan sebuah mayat yang sedang memegang walkie-talkie. Gus kemudian mengambilnya dan mencoba berkomunikasi dengan seseorang melalui walkie-talkie tersebut, yang kebetulan ternyata masih ada
ada orang yang masih hidup di kapal ini. Dan orang itu bernama Darwin yang merupakan mualim pertama atau wakil kapten kapal yang bertanggung jawab dalam navigasi, keselamatan, dan membantu kapten mengelola awak kapal. Darwin lalu memberitahu kronologisnya jika pada malam harinya dirinya mabuk dan tertidur di kabinnya sementara semua penumpang mereka sedang berpesta. Tapi saat Darwin bangun pada pagi harinya, mereka semuanya telah tewas karena terinfeksi kecuali dirinya. Kemudian Gus memberitahu jika dirinya naik ke kapal ini agar bisa pergi ke Alaska menemui ibunya. Gus lalu memohon agar Darwin mau menuntunnya untuk menyalakan mesin kapal ini supaya Gus bisa pergi ke Alaska. Mendengar itu lantas Darwin pun menyuruh Gus untuk naik ke atas anjungan dan mencari surat atau pesan dari kapten kapal. Setibanya di anjungan, Gus menemukan sebuah buku dan membacakan isi dari buku tersebut, bahwa sebelum kejadian salah satu wanita penumpang kapal telah teridentifikasi kalau dia terjangkit virus, dan tak lama kemudian beberapa penumpang lainnya mulai terinfeksi. Lalu akhirnya setengah penumpang itu tewas karena terinfeksi virus tersebut. Maka dari itu mereka pun mulai membuang semua mayat itu ke laut untuk mencegah penyebarannya. Akan tetapi itu sama sekali tidak membantu karena pada siang harinya semua penumpang kapal telah tewas, begitupun dengan para kru kapal termasuk dirinya yaitu kapten kapal yang juga sudah terinfeksi. Oleh karena itu sebelum meninggal, kapten kapal mematikan mesin kapal tersebut dan menulis pesan untuk melarang siapapun yang mendapatkan pesannya ini agar tidak berlabuh di daratan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. We must not make landfall again. Setelah mendengar itu, Darwin pun tidak bisa membantu Gus karena kapten kapal melarangnya menyalakan mesin agar virus itu tidak sampai di daratan. Akan tetapi Gus memberikan saran jika dirinya akan membuang semua mayat itu ke laut dan juga bunga ungu agar kapal tersebut kembali steril dan bisa dijalankan menuju Alaska. Kemudian Gus pun mulai membersihkan semua bunga ungu itu dan membuangnya ke laut dengan menutup hidungnya. Karena jika Gus mencium serbuk sari dari bunga ungu itu, dirinya akan teler seperti saat dikurung di ruangan kaca oleh Dr. Singh. Sesudah semua bunga ungu itu dibersihkan, maka selanjutnya mayat para penumpang kapal yang akan Gus buang ke laut. Namun di sini Gus melihat seorang anak dengan ayahnya yang tewas bersama di dalam kabin tersebut. Melihat itu Gus pun menjadi sangat sedih karena teringat dengan mendiang ayah tercintanya yaitu Puba. Gus? Walaupun Gus masih terbayang-bayang kematian ayahnya, tapi Gus harus tetap kembali melanjutkan misinya tersebut agar bisa segera sampai di Alaska. Oleh karena itu lalu Gus pun mulai membungkus mayat tersebut satu persatu dengan kain kemudian membuangnya ke laut. Dan Gus juga mengambil foto atau barang milik mereka kemudian memajangnya di sebuah papan sebagai bentuk penghormatan untuk mereka yang telah tewas di kapal itu karena wabah. About you. Singkat cerita, pada keesokan paginya kapal itu pun kini telah steril dan semua mayatnya telah dibuang ke laut. Kemudian Darwin pun keluar dari kabinnya dan akan memenuhi janjinya kepada Gus. Darwin lalu mengambil kunci dan kembali menyalakan mesin kapal agar bisa membawa Gus ke Alaska. Setelah kapal itu menyala, Gus pun kembali ke dek bawah lalu memberitahu Big Man dan Dr. Singh bahwa kini mereka bisa keluar karena kapal sudah aman dari virus. Gus kemudian mengajak mereka untuk mengenalkannya kepada Darwin. Namun saat Gus dan yang lainnya kembali ke anjungan, mereka tidak menemukan Darwin ada di sana dan Gus hanya menemukan tanda pengenalnya serta pesan dari Darwin, di mana Darwin berpesan kepada Gus jika dirinya telah mengarahkan kapal itu secara otomatis ke Alaska dan Gus akan sampai ke Alaska dalam 2 hari. Darwin juga meminta maaf karena tidak bisa menemani Gus ke Alaska karena ternyata dirinya juga telah terinfeksi. Dan untuk menjaga kapal tersebut tidak membawa wabah, Darwin pun harus melompat ke laut. Kemudian Gus pun mencoba mencari Bir dan Wendy dengan menggunakan radio di kapal tersebut. Namun ternyata Gus malah terhubung dengan Sienna, teman Birdie di Alaska. Tentu saja Gus pun sangat terkejut sekaligus senang karena itu berarti mereka sudah sangat dekat ke Alaska. We're only a couple days away.
Next stop, Alaska. Singkat cerita, setelah 2 hari berlalu, akhirnya Gus, Big Man, dan Dr. Singh pun sampai di Alaska. Tentu saja hal itu membuat Gus sangat merasa senang karena tak lama lagi dirinya akan segera bertemu dengan ibunya. Familiar. That's because you're home. Beberapa saat kemudian, Sienna dan anaknya Nuka datang menjemput mereka. Melihat Birdie tidak bersama Sienna, Gus pun menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada ibunya Birdie. Lalu Sienna pun segera mengajak mereka bertiga ke pusat penelitian di pos luar sebelum badai datang. Sementara itu, Zhang beserta pasukannya juga telah sampai di Alaska. Mereka berada di lokasi lain dan menyusun rencana untuk menangkap Gus, di mana kali ini Zhang akan turun tangan langsung untuk menangkap Gus, disebabkan Rosie selalu gagal menangkap Gus. Sedangkan Bir dikurung di sebuah ruangan dan Dadang ditugaskan untuk mengawasinya. Namun Rosie tiba-tiba masuk dan menyuruh Dadang untuk keluar dari ruangan tersebut. Rosie lalu memberitahu Bir jika anaknya yang terluka itu terpaksa dirinya bunuh agar meringankan penderitaannya. Di sini Rosie sebenarnya akan segera membunuh Bir dengan menyiksanya. Namun tiba-tiba saja Rosie mendapat panggilan jika Ginger, adiknya, mengalami kontraksi yang mengharuskan Rosie untuk segera pergi menemuinya. Kemudian saat Rosie telah pergi, Bir pun berhasil melepaskan rantai yang menggantungnya. Namun tak lama Dadang kembali untuk menjaga Bir. Tapi untung saja Wendy datang dan langsung membabuk Dadang hingga tak sadarkan diri. Setelah itu Wendy dan Bir pun lalu pergi untuk mencari Gus, Big Man, dan Dr. Singh. Di tempat lain, Gus dan kawan-kawan akhirnya sampai di pusat penelitian. Kemudian Sienna mengajak Gus dan kedua temannya itu ke ruangannya. How long has she been missing? 4 days. Lalu di sana Sienna memperlihatkan kepada Gus sebuah jurnal milik James Taker yang ditemukan oleh Birdie. Sienna kemudian memberitahu jika Birdie telah menghilang setelah mencoba menemukan gua yang ada di dalam jurnal tersebut. Membuat Gus dan Dr. Singh semakin yakin jika mimpi mereka benar adalah kenyataan. Sebenarnya tidak ada yang tahu di mana lokasi gua itu berada dan Sienna hanya menunjukkan lokasi peta yang telah dilalui oleh Birdie selama pencariannya di Alaska. Lalu tiba-tiba saja Gus mendengar suara detak jantung, namun hanya dirinya saja yang bisa mendengarnya. Di sini Dr. Singh pun yakin jika suara itu adalah sebuah suara yang mencoba menuntun Gus ke gua tersebut. Try and listen again. Kemudian Gus pun menunjuk arah dari mana suara itu berasal. Melihat itu Sienna lalu memberitahu jika arah tersebut adalah arah jalur pipa minyak yang sudah lama tidak berfungsi. You did it, kid. Let's go find her. Namun beberapa saat kemudian ketika Gus dan yang lainnya sedang mempersiapkan diri untuk mencari Birdie dan gua tersebut, Zhang beserta pasukannya telah tiba di pos luar penelitian tersebut. Zhang kemudian masuk dan tanpa basa-basi langsung mengancam para ilmuwan itu untuk menyerahkan Gus kepadanya. Karena jika tidak, maka 3 serigala hibrida yang merupakan cucunya akan membunuh mereka semua. This dear boy. I'm gonna have my grandsons come in and say hello. Untungnya Nuka lalu mempunyai ide di mana dirinya akan menuntun Gus ke jalur pipa tersebut melalui saluran ventilasi. Akan tetapi ventilasi itu hanya bisa dilalui oleh mereka berdua. Melihat itu Gus tidak mau lagi meninggalkan Big Man sama seperti Wendy dan juga Bir. Namun Big Man menjelaskan kepada Gus jika sebaiknya dirinya pergi sebelum Zhang berhasil menangkapnya. Kemudian setelah Gus dan Nuka pergi, Big Man pun menemui Zhang dan menyuruhnya untuk segera pergi dari Alaska. Akan tetapi tiba-tiba saja Singh yang telah diyakinkan dari jurnal James Taker bahwa dirinya harus mengorbankan Gus untuk menyelamatkan umat manusia yang tersisa dari virus tersebut masuk ke ruangan itu dan memberitahu lokasi Gus pada Zhang. Melihat Singh berkhianat, tentu saja Big Man pun sangat marah dan berniat menghajar Singh. Namun pria besar itu ditahan oleh anak buahnya Zhang. Lalu saat Zhang menyuruh cucu hibrida serigalanya itu untuk membunuh Big Man, tiba-tiba saja asap keluar di dalam ruangan itu yang membuat Sienna bisa menyelinap masuk kemudian membawa Big Man keluar dari ruangan tersebut. Let's get out of here.
Setelah itu Zhang mempertanyakan alasan Sing mau bekerja sama dengannya untuk menangkap Gus. Sing lalu memberitahu karena hanya dirinya yang bisa menuntun mereka ke lokasi gua tujuan Gus. Selain itu Sing juga membutuhkan akomodasi yang dimiliki oleh Zhang. Kemudian Sing pun membakar jurnal James Tucker tersebut agar Zhang tidak membunuh selama dalam pencarian Gus. Di sisi lain Nuka berhasil menuntun Gus ke pipa tersebut. Nuka dan Gus kemudian berpisah karena mereka berdua akan sama-sama kembali mencari ibu mereka masing-masing. Saat Gus berjalan di tengah badai, tiba-tiba saja 3 anak serigala hibrida itu berhasil mengejar Gus dan membuatnya terpojok. Untung saja dalam keadaan bahaya semacam itu dari kejauhan muncul manusia rusa kutub yaitu Monarch yang datang untuk menyelamatkan Gus. Namun karena ketiga anak hibrida serigala itu sangat ganas, Monarch pun kewalahan dan hampir saja tewas diterkam. Melihat itu Gus pun nekat mengambil obor lalu berusaha menyelamatkan Monarch. Di mana Gus menggunakan kemarahannya yang membuat ketiga anak hibrida serigala itu ketakutan, sama seperti saat Gus menahan seekor harimau yang mau menerkam Big Man di season ke-1. Sementara itu Rosie melacak anak-anaknya yang sedang mengejar Gus. Melihat itu Sing lalu memberitahu jika Gus merasa terpanggil ke dalam gua itu karena hewan memiliki insting yang akan menuntun mereka ke sarang atau ke rumah mereka. Dan Sing pun yakin jika gua yang ada di dalam jurnal James Tucker adalah awal dari kemunculannya wabah dan juga kelahiran para hibrida. Maka jika ingin memperbaiki dunia, mereka harus segera menemukan gua itu bersama dengan Gus. Sebab di dalam mimpinya Sing mengorbankan Gus di gua itu karena darah Gus akan memperbaiki kesalahan yang dilakukan James Tucker di masa lalu. Sehingga wabah yang sedang terjadi ini akan menghilang dan dunia menjadi normal seperti dahulu. Maka dari itu Gus harus segera disembelih atau dikorbankan di dalam gua tersebut. He's the key to fixing. Get the doctor whatever he needs. Di sisi lain Wendy dan Bir yang telah berhasil kabur dengan menggunakan mobil salju merasa jika mereka telah tersesat. Wendy lalu memberitahu jika dulu ibu angkatnya Amy sering menggunakan rasi bintang agar tidak tersesat. Walaupun Wendy tidak yakin jika itu berhasil, akan tetapi mereka harus mencobanya. We follow these stars. Mom will show us the way. Sedangkan Sienna dan Big Man yang juga berhasil kabur, mereka pergi ke camp pribadi milik Birdie karena Sienna yakin jika anaknya Nuka ada di sana. Dan benar saja saat mereka masuk, Nuka yang bersembunyi itu lalu keluar dan menemui ibunya. Beberapa saat kemudian para ilmuwan lainnya yang juga berhasil kabur itu masuk dalam camp milik Birdie karena fasilitas camp pusat mereka telah dikuasai oleh Zhang. Kemudian Bir dan Wendy yang mengikuti rasi bintang juga berhasil menemukan camp tersebut dan bergabung kembali bersama dengan Big Man, membuat Big Man sangat merasa senang. Mind if we join you? Setelah itu mereka semua lalu merencanakan sebuah penyerangan untuk kembali mengambil alih pos tersebut. Dan saat Sienna menjelaskan rencana mereka, Bir menyuruh Big Man untuk pergi mencari Gus karena Gus pasti membutuhkan bantuan Big Man. Di tempat lain setelah ketiga anak hibrida serigala itu pergi, Monarch membawa Gus ikut bersamanya ke tempat tinggalnya di sebuah gereja. Lalu saat Monarch sedang terbaring karena luka gigitan dari ketiga anak hibrida serigala tersebut, tiba-tiba saja Birdie datang dan mereka berdua pun akhirnya bertemu setelah 10 tahun lebih terpisah. Tentu saja kenyataan itu membuat mereka berdua benar-benar sangat merasa bahagia. He saved me. Kemudian di sini kita diperlihatkan dengan masa lalu dari Monarch. Ternyata dirinya adalah anak Ikiak yang merupakan istri Burke yang diperlihatkan di awal film tadi. Rupanya dulu ketika Burke menyuruh Ikiak bersembunyi di gereja ini, Ikiak sedang hamil mengandung Monarch. Ternyata meskipun Ikiak tidak terjangkit virus, namun anaknya Monarch hibrida rusa seperti Gus. Dan itu tak lain gara-gara perbuatan James Tucker di gua tersebut. Kembali ke masa sekarang, saat melihat luka Monarch, Gus pun memberitahu ibunya jika itu adalah luka bekas gigitan serigala hibrida yang mengejarnya. Kemudian Gus mengungkapkan jika dirinya datang ke Alaska bersama teman-temannya yang membantunya selama ini. Selain
Selain karena ingin bertemu dengan sang ibu, Gus juga merasa terpanggil oleh gua yang ada di Alaska yang selalu saja ada di dalam mimpinya. You know about the cave? It's been calling me. Namun Munak yang mendengar itu melarang Gus dan Beardy pergi ke gua tersebut. Kemudian Gus bertanya kenapa Munak menolong Beardy. Munak menjawab jika dirinya tidak ingin melihat seorang anak yaitu Gus kehilangan ibunya seperti Munak dulu yang ditinggal mati oleh ibunya di gereja ini saat Munak masih kecil. Mendengar itu Beardy akhirnya menyadari jika Munak ini adalah anak Burke dan Ikiak, namun dirinya merasa terkejut karena Munak masih hidup. Munak lalu memberitahu jika dirinya sudah berumur 100 tahun lebih dan kini Munak sangat merasa senang sudah bertemu dengan Gus. Karena pada awalnya Munak mengira kalau hanya dirinya lah satu-satunya hibrida rusa yang ada di dunia ini. Dan Gus pun mengatakan hal yang sama jika selama hidupnya dirinya juga belum pernah bertemu dengan hibrida rusa selain Munak. Di mana hal itu berarti hanya terlahir 2 hibrida rusa di dunia ini, yang satu sudah tua yaitu Munak dan satunya lagi adalah Gus yang lucu. Kemudian mereka pun saling bercerita di mana Gus memberitahu jika sejak bayi dirinya tinggal di hutan bersama ayahnya Puba, namun kini dirinya telah meninggal. Beardy yang juga ikut mendengar cerita dari Gus terlihat dirinya menangis karena ternyata Puba begitu peduli pada Gus. He died from the sick. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Munak lalu memberitahu bahwa selama ini dirinya telah menjaga gua itu agar tidak diketahui oleh para manusia. Karena manusia itu sangat serakah dan jika manusia menemukan gua itu, maka mereka pasti akan merusak gua tersebut serta mengambil semuanya tanpa memikirkan resikonya. Dan itulah alasannya kenapa dirinya melarang Beardy pergi ke sana. Kemudian Munak menceritakan sejarah wabah yang sedang terjadi ini di sebuah gading walrus yang dipahat oleh ibunya yaitu Ikiak. Di mana saat James Taker berhasil menemukan gua itu, dirinya masuk lebih dalam lagi dan menemukan sebuah darah bumi yaitu sebuah getah dari sebuah pohon. Karena keserakahannya James mengambil darah bumi tersebut hingga membuat alam marah dan terjadilah wabah ini. Manusia seperti James mengira jika dunia ini hanya milik mereka, padahal sebenarnya manusia adalah penyakit dari dunia ini, sedangkan wabah yang terjadi adalah obatnya. Dan Munak berharap jika nanti malam kutub telah berlalu, semua manusia telah punah dan bumi akan diisi oleh para anak-anak hibrida yang akan menjaga bumi. Dan setelah mengatakan hal itu, Munak yang kondisinya semakin melemah pun akhirnya meninggal di usianya yang sudah sangat tua. Lalu saat Gus akan menyimpan gading itu kembali, dirinya menemukan sebuah peta yang ternyata gading itu menunjukkan arah dari gua tersebut. Melihat itu Beardy dan Gus pun akan pergi menuju ke lokasi gua tersebut meskipun sebelumnya Munak melarang Beardy untuk pergi ke sana. Akan tetapi Beardy bukan mau merusak melainkan mau memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh James Taker di gua tersebut. Kemudian saat mereka berdua akan segera berangkat, tiba-tiba saja seseorang mengetuk pintu gereja. Ternyata itu adalah Big Man yang berhasil menemukan Gus setelah mengikuti Saranuka. Lalu Gus pun memperkenalkan ibunya itu kepada Big Man dan Beardy pun sangat berterima kasih karena Big Man sudah mau menjaga Gus selama ini, bahkan mengantarkannya hingga ke Alaska. Lalu Big Man pun memberitahu Gus kalau si dokter bergodek itu dirinya berkhianat dan kini bergabung dengan Zhang untuk menangkap Gus. Namun Beardy tidak takut karena mereka akan segera menemukan gua itu. Lalu Gus pun mengajak Big Man untuk ikut pergi ke gua yang ada di dalam mimpinya itu. Sementara itu Bear, Wendy, dan para ilmuwan lainnya menjalankan rencana penyerangan pos luar tersebut. Mereka pun membagi tugas masing-masing untuk bisa mengalahkan pasukan Zhang dan mengambil alat pengebor minyak sebelum pasukan Zhang membawanya pergi ke gua dan mengambil apa yang ada di dalam gua tersebut.
Diketahui kalau sebagian pasukan Zhang telah pergi bersama dengan Zhang dan juga Dr. Singh untuk mencari gas. Sedangkan yang lain masih ada di pos luar ini dan dipimpin oleh Rosie yang diperintahkan untuk menyiapkan alat pengeboran minyak. Di mana saat itu ketika Bear dan Wendy berencana akan mengurung anak serigala hibrida itu, tiba-tiba saja Rosie datang dan mengetahui rencana mereka. Lalu karena sudah ketahuan, Bear dan juga Wendy pun langsung saja kabur. Melihat Bear dan Wendy yang sudah ketahuan, lantas Sienna dan yang lainnya pun mulai menyerang pasukan Zhang yang ada di tempat tersebut. Lalu saat sedang bersembunyi di sana, Wendy si hibrida babi melihat sebuah obor dan Wendy pun mengambilnya kemudian melemparkannya ke drum bahan bakar yang membuat ledakan cukup besar. Namun di saat yang bersamaan, Rosie dan beberapa pasukan yang tersisa berhasil mengambil alat pengebor minyak itu dan pergi untuk menyusul Zhang. Namun Sienna dan yang lainnya tidak tinggal diam, mereka lalu mengejar Rosie untuk mencegah alat pengeboran minyak itu tiba di gua tersebut. Dan setelah berhasil menyusul Rosie, lalu mereka pun membagi tugas di mana Sienna akan menembak tangki bahan bakar mobil pengeboran minyak itu. Sedangkan Bear akan mengawasi mobil Rosie. Kemudian mereka pun mulai menembaki tangki bahan bakar itu dengan senjata untuk menangkap ikan paus. Namun dalam 2 kali percobaan panah besi itu tidak bisa menembus tangki bahan bakar mobil tersebut. Lalu saat percobaan ketiga, panah besi itu akhirnya berhasil mengenai tangki bahan bakar, akan tetapi lubang dari tembakan itu terlalu kecil dan terlalu lama untuk membuat bahan bakar di mobil itu terkuras. Maka dari itu kini giliran Bear dan juga Wendy yang akan maju. Saat Bear sudah berada di samping mobil yang membawa alat pengebor minyak itu, dirinya pun menyuruh Wendy untuk mengendalikan mobil tersebut. Sementara Bear akan mencabut panah besi itu dan membuat bahan bakar tersebut terkuras. Akan tetapi saat akan melepaskannya, panah besi itu terlalu keras untuk dicabut. Belum lagi salah satu anak Rosie yaitu hibrida serigala datang dan akan menerkam Bear. Namun dengan menggunakan rantai di mobil itu, Bear bisa mengikat serigala hibrida tersebut. Karena tidak bisa mencabut panah besi itu, lalu Bear pun menuju ke dalam mobil yang ternyata mobil itu dikendalikan oleh Dadang. Bear kemudian mencoba memberitahu Dadang jika alat pengebor minyak itu sampai di gua, maka mereka semua akan tewas. Selain itu, Bear juga meminta maaf kepada Dadang tentang ayahnya yang telah tewas karena dibunuh oleh Laskar Satwa. Namun Dadang tetap menolak, di mana dirinya tetap akan membawa pengebor minyak itu masuk ke dalam gua. Karena Dadang telah menganggap keluarga Zhang sebagai keluarga barunya dan akan melakukan semua perintah Zhang. Mendengar itu, Bear pun terpaksa menarik rem tangan mobil tersebut yang membuat mobil itu langsung terbalik. Namun untung saja Bear masih bisa selamat, tapi Dadang harus tewas. Melihat kakaknya masih hidup, tentu saja Wendy si hibrida babi pun sangat merasa lega. Di tempat lain, saat Gus, Big Man, dan Birdie mengikuti peta tersebut, mereka seakan-akan tersesat karena tidak menemukan gua itu membuat Gus sangat merasa cemas. Namun Big Man menenangkan Gus, selalu menyuruhnya untuk mendengarkan apa kata hatinya yang pasti akan menuntun Gus ke gua itu. Saat Gus berjalan duluan, di sini Big Man bertanya apa yang akan dilakukan Birdie ketika nanti sudah menemukan gua itu. Birdie mengatakan kalau dirinya akan memperbaiki kerusakan yang dilakukan James Taker di gua itu, sehingga wabah ini akan hilang dan semua wanita yang hamil akan melahirkan bayi yang normal lagi, bukan hibrida. But that could mean that we also stop hybrids. Sementara itu, Gus yang berjalan duluan setelah mendengarkan saran dari Big Man, akhirnya Gus pun mulai kembali mendengarkan kata hatinya yang pada akhirnya menuntun Gus menemukan gua itu. Lalu saat mereka masuk ke dalam gua tersebut, Birdie curiga jika lapisan es yang ada di depan mereka sangat tipis. Dan jika mereka berjalan di atasnya, maka mereka pasti akan terjatuh ke dalam air itu dan mati tenggelam.
Lalu Big Man pun mengambil sebuah batu dan melemparkannya untuk melihat ketebalan es tersebut. Dan benar saja saat batu itu berhenti, tiba-tiba saja es itu hancur dan menenggelamkan batu tersebut. Kemudian di sana Beardy melihat batu yang berjejer, sepertinya itu sengaja dibuat oleh Monarch sebelumnya untuk melintas. Lalu Beardy pun melewati es tersebut dengan melompati batu-batu itu. Setelah Beardy berhasil melintas, Gus dan Big Man pun mengikuti Beardy dengan melompati setiap batu tersebut hingga akhirnya mereka bertiga berhasil melintas meskipun ada sedikit ketegangan di sini. Kemudian mereka kembali harus melewati sebuah gua yang memiliki banyak bunga ungu yang akan membuat mereka teler. Mereka tidak tahu harus bagaimana untuk melewatinya. Namun beberapa saat kemudian Beardy akhirnya menyadari jika bunga ungu itu ternyata membeku, yang artinya tidak akan mengeluarkan serbuk untuk membuat mereka hilang kesadaran. Oleh karena itu, mereka pun mulai masuk ke gua tersebut. This is the home stretch. Namun karena Big Man mereka sangat ketakutan dengan bunga-bunga ungu itu yang membuatnya menjadi sesak napas dan kesulitan berjalan. Lalu Beardy pun mencoba menenangkan Big Man agar Big Man tidak panik. Tapi tiba-tiba saja air menetes dari bunga ungu itu yang menandakan es yang ada di bunga tersebut telah mencair gara-gara panas obor suar yang dibawa mereka. Melihat itu mereka pun mencoba mematikan suar tersebut, namun karena suar itu sangat sulit untuk dimatikan, mereka pun langsung saja berlari seedan-edannya sebelum es di bunga ungu itu mencair semua. Dan setelah mereka berhasil keluar dari gua itu, lalu di sana mereka menemukan sebuah pohon tanduk rusak. This is where everything started. Dan di sana mereka pun melihat jika pohon itu mengeluarkan darah dengan kapak James Taker yang masih tertancap di pohon tersebut. Ternyata yang dimaksud James darah bumi adalah pohon itu karena getahnya mengeluarkan darah yang menjadi obat untuk segala penyakit. Namun saat Gus mau mencabut kapak itu, Beardy yang tiba-tiba berubah pikiran melarangnya. Karena jika Gus mencabutnya, bisa saja Gus akan menjadi hibrida pertama dan juga terakhir. Namun Gus berkata jika mereka tidak mencabut kapak itu, maka semua manusia yang tersisa akan punah termasuk Big Man dan juga Beardy. Akan tetapi Beardy berkata jika seandainya itu kenyataannya, dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut dan biarkanlah semua berjalan seperti seharusnya. Karena mungkin perkataan Monarch benar bahwa Allah memang sudah akan mewariskan bumi kepada makhluk baru untuk menjaga bumi, yaitu para hibrida. Maka dari itu Beardy menyarankan agar mereka keluar dari gua tersebut dan meledakkan pintu gua dengan menggunakan dinamit yang telah Beardy bawa sebelum Zhang dan anak buahnya berhasil masuk dan menemukan pohon itu. We need to blow the entrance to the cave so that no one finds this. Namun mereka terlambat karena Zhang dan anak buahnya telah berhasil masuk setelah mengikuti jejak mereka. Zhang lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka bertiga. Kemudian Xing Fen langsung saja mengeluarkan pisau jahanamnya dan siap untuk menyembelih Gus. And that's the thing about fate, Gus. It's everything. Together. I'm sorry, Gus. Dan saat Gus akan disembelih oleh Dr. Xing di dekat pohon itu, Big Man berontak lalu berlari untuk menyelamatkan Gus. Di saat yang bersamaan Beardy yang juga berhasil melepaskan diri menghalangi Xing untuk melindungi putranya, sehingga tanpa sengaja Xing pun menusuk Beardy. Melihat ibunya tergeletak tak berdaya, Gus pun berteriak histeris lalu menghampiri ibunya itu dan mencoba menyelamatkannya. Namun Gus sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya ibunya pun tewas. Tentu saja hal itu membuat Gus benar-benar sangat merasa terpukul karena mereka baru saja bertemu dan kini harus berpisah lagi dengan ibunya untuk selamanya. Melihat ibu Gus meninggal, tentu saja Big Man pun sangat marah dan berniat membunuh Xing. Akan tetapi anak buah Zhang kembali menangkapnya. Kemudian Gus pun menceramahi Zhang dan pasukannya bahwa kata ibunya Beardy manusia itu kini sudah tidak pantas hidup di bumi karena suka berbuat kerusakan, yaitu menebang pohon seenaknya hingga gunung gundul dan menyebabkan banjir, menambang seenaknya tanpa aturan menyebabkan longsor, mengambil semua sumber daya alam tanpa memikirkan konsekuensinya. Manusia
manusia itu benar-benar serakah, saling bunuh, saling fitnah demi kekuasaan, padahal uang sudah menumpuk seakan mau hidup selamanya tidak akan mati. Jadi sekarang waktunya para hibrida lah yang menempati bumi ini, karena hibrida tidak berbuat kerusakan, hanya mengambil seperlunya saja yang ada di bumi. Mendengar itu Zhang tidak terima dan mengatakan bahwa hibrida lah yang sudah membuat manusia punah, dan setelah menyembelih gas, Zhang akan membuat virus yang akan menewaskan semua hibrida di muka bumi ini. Because what'll happen to all the other little mistakes like you out, I'm gonna make a new targets. Kemudian Zhang menyuruh Sing untuk melanjutkan tugasnya, namun Sing masih merasa panik karena telah membunuh Beardy. Dan Sing merasa jika itu adalah sebuah kesalahan, karena seharusnya yang dirinya bunuh adalah gas si hibrida rusa, bukan Beardy. Lalu Zhang pun menyuruh anak buahnya untuk membawa gas ke pohon itu lagi. Melihat itu Big Man berontak untuk menyelamatkan gas, di mana Big Man mengambil sebuah dinamit yang ada di tas Beardy. Big Man kemudian mengancam akan meledakkan gua tersebut jika Zhang tetap akan membunuh gas. Namun Zhang tahu jika Big Man tidak akan melakukan hal tersebut, karena jika Big Man melakukannya, maka semua orang yang ada di dalam gua ini akan tewas, termasuk juga gas. Lalu Zhang pun mengambil dinamit itu dan menusuk perut Big Man agar pria besar itu tidak bisa lagi memberontak. Make it quick. Kemudian Zhang kembali menyuruh Sing untuk menyembelih gas, tapi jika Sing tidak mau, maka Zhang sendiri yang akan melakukannya. Dengan pisau jahanam di tangannya, lalu Sing pun berjalan mendekati gas yang telah diikat di dekat pohon tersebut. Dan saat Sing akan menyembelih gas untuk diambil darahnya, tiba-tiba saja Sing teringat pada istrinya Rani yang pergi meninggalkannya gara-gara Sing kekeh ingin membuat obat virus dengan mengorbankan gas. Setelah mengingat istrinya, Sing pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh gas. Sing justru menusuk salah satu anak buah Zhang dan membebaskan gas. Zhang yang melihat itu tentu saja menjadi sangat marah dan akan membunuh Sing pria bergodek itu dengan mencabut kapaknya yang tertancap di pohon itu, membuat darah di pohon itu kembali mengalir. Dan ketika Zhang akan membunuh Sing, seketika dari kelingking Zhang bergerak dengan sendirinya seperti orang yang terinfeksi virus mematikan itu. Begitupun dengan Sing, Big Man dan semua anak buah Zhang, mereka semua yang ada di dalam gua itu seketika terinfeksi virus. Bahkan Siana, Bir dan juga anak-anak Zhang, semua manusia kini sudah mulai terinfeksi dan alam akan segera memusnahkan umat manusia. Melihat itu, Gas pun mencoba untuk menyelamatkan mereka dengan menyayat tangannya agar darahnya mengalir di pohon itu untuk menghentikan wabah yang menyerang manusia. Karena menurut keyakinan Dr. Sing, darah gas hibrida rusa ini bisa menghentikan wabah serta kelahiran hibrida. Namun ternyata itu sama sekali tidak membuat wabah ini menghilang, di mana hal itu berarti dugaan Dr. Sing salah. Bahkan dugaan Gas dan Beardy juga salah, karena pada kenyataannya justru ketika kapak itu dicabut dari pohon tersebut dan darah dari pohon itu kembali mengalir, semua umat manusia yang tersisa jadi terinfeksi. Tak lama kemudian Gas yang memukul-mukul pohon itu pingsan dan masuk ke dalam alam lain. Lalu di sana Gas pun bertemu dengan sang ayah tercintanya, yaitu Puba. Kemudian Gas pun bercerita pada Puba bahwa pohon itu kini hendak memusnahkan umat manusia yang tersisa, termasuk teman-temannya, dan Gas tidak rela jika teman-temannya itu mati. Namun Puba menenangkan Gas dan menasihatinya, kemudian menyuruhnya agar Gas membakar pohon itu supaya teman-temannya dan umat manusia yang tersisa selamat. Setelah terbangun, lalu Gas pun langsung membakar pohon darah bumi itu menggunakan suar. Bersamaan dengan pohon itu terbakar, ajaibnya semua orang yang terinfeksi virus menjadi sembuh. Jari mereka pun seketika berhenti bergerak.
Dan setelah pohon itu terbakar, tiba-tiba saja gua itu runtuh. Dan saat sebuah batu akan menimpa Gus, Sing menyelamatkan Gus, tapi hal itu membuat Sing harus tertimpa batu besar tersebut. Sing lalu menyuruh Gus agar segera pergi dari gua tersebut. Kemudian Gus dan Big Man pun bergegas keluar dari gua itu sebelum gua menimbun mereka. Sedangkan Sing yang tertimpa batu akhirnya meninggal dengan memegang tanduk milik Gus yang telah patah. Sementara itu Bear dan Wendy membebaskan hibrida serigala anak Rosie, namun tiba-tiba Rosie datang dan berniat membunuh Bear. Akan tetapi Rosie akhirnya mengurungkan niatnya karena merasa jika membunuh Bear juga itu tidak akan mengembalikan lagi anaknya yang sudah mati. Kemudian saat Ginger adik Rosie akan melahirkan, Bear dan Wendy datang untuk membantu persalinannya. Bersamaan dengan bayi Ginger yang telah lahir, Big Man, Gus, Zhang beserta anak buahnya berhasil keluar dari gua itu. Zhang lalu menyuruh anak buahnya itu untuk menangkap Gus. Namun semua anak buahnya tidak lagi mau menuruti Zhang karena mereka sadar yang menyelamatkan mereka adalah Gus. Kemudian Rosie memperlihatkan bayi Ginger yang seorang hibrida anjing laut kepada ibunya. Namun Zhang yang melihat cucunya hibrida merasa kecewa karena usahanya untuk mengembalikan kelahiran manusia normal tidak berhasil. Akan tetapi Rosie tidak peduli, lalu dirinya pun kembali ke adiknya dan memberikan bayi itu kepadanya. Setelah itu kemudian Sienna dan kelompoknya pun berjalan kembali ke pos luar. Sementara Gus dan kawan-kawan mereka akan kembali ke rumahnya di hutan di Yellowstone. The sick was buried for good in that cave. In peace. Dalam perjalanan, Big Man yang perutnya terluka karena ditusuk Zhang memintanya untuk beristirahat dulu. Lalu Gus pun menyeru Wendy dan Bear agar berjalan duluan. Saat sedang beristirahat, Gus berkata pada Big Man kalau sekarang dunia sudah aman karena tidak akan ada lagi kelompok yang memburu anak hibrida. A story about a boy named Gus. Let's keep going. Sementara itu Sienna sesampainya dirinya di pos luar, ternyata sebagian anak buah Zhang mengikutinya, di mana mereka memutuskan untuk bergabung tinggal di sana. Dan mereka pun berencana untuk bersama-sama membangun kembali pos tersebut yang telah rusak akibat pertempuran mereka sebelumnya. Di sisi lain, Rosie dan adiknya Ginger beserta suaminya dan anak buah ibunya yang tersisa, mereka memutuskan kembali ke tempat asal mereka dengan meninggalkan Zhang di Alaska. Sedangkan di gua saat pohon itu telah terbakar oleh Gus, sebuah tunas pohon baru muncul dari tanduk rusa milik Gus yang telah patah. Once we found the true meaning of sacrifice. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya Gus pun tiba di Yellowstone dan mereka langsung menjemput teman-teman hibridanya yang dititipkan di rumah George. Melihat Gus dan Wendy datang, mereka pun terlihat sangat gembira karena mereka akhirnya bisa kembali berkumpul bersama. Mereka kemudian kembali ke kabin Gus dan membangun sebuah rumah pohon di hutan itu, rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka dengan Bear sebagai pengasuhnya. Setelah membangun rumah pohon selesai, Gus pun bersantai di depan kabinnya dengan ditemani oleh Big Man sambil meminum madu. Singkat cerita, beberapa puluh tahun kemudian setelah Big Man dan Bear meninggal, Gus yang hidup bersama dengan Wendy di hutan itu kini sudah tua. Dan terlihat saat itu Gus sedang menceritakan kisah dirinya bersama Dr. Singh dan Big Man kepada anak cucunya yang ditakdirkan untuk mewarisi bumi dan melestarikannya setelah manusia punah. Tamat ending yang sangat menghibridakan. Manusia punah ya, memang tidak munafik, emang manusia itu emang suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Contohnya menambang secara ilegal dan tidak tahu aturan, mengambil semaunya saja, tidak tahu kalau alam merusak, ya merusak alam lah itu. Pokoknya lah, sebenarnya manusia itu memang mengajikan sekali, serakahnya minta ampun, dan ya pokoknya tidak tahu kedepannya macam mana. Padahal kan kalau kita mengeruk alam seedan-edannya, yang menanggung akibatnya bukan cuma kita, tapi cucu anak kita sendiri yang kedepannya. Begitu kan kawan-kawan. Maka dari itu lestarikanlah gunung, hutan, dan alam lain sebagainya untuk menjaga supaya anak cucu kita bisa menikmati dunia yang indah ini. Ngawat sih.
Halah, lihat sekarang hutan-hutan juga tidak ceruk dibabat, tidak para ruguh, dikelola sama masyarakat, tidak. Lahan-lahan, setiap lahan-lahan di bukit pasti dikuasainya oleh katanya perusahaan. Itu menteri kehutannya kemana? Ajik sekali, babi lah. Oke, akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.